Nah, hari ini kita ada di dalam khotbah kita yang terakhir sebelum minggu depan. Minggu depan adalah khotbah terakhir for the gospel after Genesis ya. Dan hari ini kita akan berbicara mengenai when there is no more temple. Itu adalah judul khotbah saya. Waktu tidak ada lagi bait Allah. Tidak ada lagi bait suci. By the way, sekarang tidak ada bait Allah memang karena hanya tinggal tembok ratapan. Tetapi bait Allah itu menjadi simbol yang selalu ada di perjanjian lama. Dan gereja adalah simbol seperti bait Allah di mana orang bertemu dengan Tuhan. Tetapi nanti kalau saudara baca di akhir langit baru dan bumi baru di Wahyu 21. Ternyata tidak ada lagi bait Allah. Tidak ada lagi gedung gereja. Nah, nanti saudara akan melihat, lah yang ada apa? Apa yang menjadi pengharapan kita? Nah, disinilah kita akan melihat apa yang menjadi pengharapan kita. Kita akan baca sama-sama Wahyu 21 ayat 3 sampai 4, kemudian kita akan lompat ayat 22 sampai 27. Meskipun saya anjurkan saudara untuk membaca seluruh perikop ini, karena ada beberapa nanti saya mention yang tidak sempat dibaca, tetapi saya anjurkan untuk saudara baca. Ini akan membantu saudara dalam perenungan ya. Kita mulai bersama-sama Wahyu 21 ayat 3. Kita bersama-sama membaca yang ganjil, saya akan membaca yang genap ya. Kita mulai, 1, 2, 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia menghapus segala air mata dari mata mereka. Maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, tidak ada ratap tangis, duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Kemudian kita lompat ayat 22, saya akan bacakan. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Ayat 23 saudara, dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Ayat 25, dan tidak akan ditutup pada siang hari sebab malam dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Ayat 27 sama-sama, tetapi dan orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Beginilah firman Tuhan. Saudara, saya akan memulai dengan sebuah deskripsi. Saudara, ada suatu perasaan eksistensialisme manusia yang saya rasa semua orang di ruangan ini pernah merasakannya. Perasaan ini susah dijelaskan. Bukan perasaan sedih, bukan perasaan marah, bukan perasaan duka atau depresi, tetapi sepertinya begini, perasaannya seperti ini. Pernah gak merasa, kok hidup ini gak pernah benar-benar nyampe ya? Kita berpikir waktu kita masih single, nanti kalau aku menikah aku akan bahagia, aku akan menemukan suatu kepuasan gitu. Tapi waktu nikah bukannya bahagia dan puas, malah gegeran terus gitu saudara. Dan mungkin kalau saudara sudah menikah, saudara hanya berdua, saudara pikir, nanti kalau udah punya anak-anak, nanti kan itu akan membuat kita happy. Makin happy, karena kita berdua aja sudah happy. Meskipun ya kadang-kadang banyak berantemnya, tapi kalau nanti punya anak-anak makin happy. Ternyata punya anak-anak, nggak makin happy, makin rempong gitu saudara. Dan mungkin kita berpikir nanti kalau anak-anak udah gede dan anak-anak udah sukses, mungkin kita akan merasa fulfill. Tapi nggak pernah nyampe. Anehnya setiap kali sampai di titik itu rasanya puas sebentar, bahagia sebentar, lalu kosong lagi. Kita bisa name it. Nanti kalau bisnisku stabil, karena sekarang aku masih perintisan, karena kamu perintis bukan pewaris, begitu saudara ya. Tapi pun kalau kamu punya warisan, kamu pewaris, kamu pikir nanti kalau kamu dapat warisan kamu akan happy. Tapi buktinya kamu tetap aja kosong. Dan kalau kamu melayani Tuhan, tadi Pastor Nathan bilang, istrinya bilang, gereja itu enggak bisa loh memuaskan hatimu. Dan seringkali kita berpikir, kalau pelayananku berkembang, aku akan puas. Tapi kenapa kok setiap kali kita itu tidak pernah merasa puas? Nah, disinilah kita hidup seperti seorang yang terus berpindah-pindah nyari kepuasan, nyari home.
Home sama house itu beda. House itu cuman bangunannya. Home itu perasaan di mana kamu merasa tidak perlu membuktikan diri lagi, tidak ada rasa takut, rasanya puas banget. Kita masih cari tempat itu di mana-mana. Kita berusaha cari home kalau di kerjaan, di relasi, di uang, di validasi, bahkan pelayanan dan aktivitas rohani. Tapi tidak ada yang benar-benar seperti terasa home. Kita cari di banyak tempat, tapi semuanya selalu berakhir mengecewakan. Inilah yang dikatakan oleh Augustine, Bapak Gereja, yang berkata di dalam salah satu bukunya, "Our hearts are restless, O God, until they have found rest in you." Hati kami selalu gelisah, oh Tuhan, sampai hati kami menemukan tempat istirahat di dalam-Mu. Melalui quote ini kita bisa melihat bahwa masalah terbesar manusia bukan sekedar tantangan hidup, persoalan-persoalan kehidupan. Tapi masalah terbesar manusia adalah kita terpisah dari hadirat Tuhan. Dan jiwa kita longing for that. Jiwa kita tahu bahwa kita membutuhkan hadirat itu. Tapi kita nggak nemu hadirat itu. Jangan-jangan, perhaps, mungkin kita diciptakan bukan untuk menemukan home di dunia ini. Tetapi kita diciptakan untuk sesuatu yang ada di luar dunia ini. Alasan kenapa hati kita tidak pernah benar-benar merasa nyampe adalah karena sejak awal kita diciptakan untuk hidup di dalam hadirat Tuhan. Nah, hari ini kita sudah hampir di bagian akhir dari perjalanan The Gospel After Genesis. Masih ada satu khotbah lagi minggu depan. Tetapi kalau saudara lihat dari Januari, reading the times through the lens of Genesis. Kita membaca zaman dari lensa kitab Kejadian. Kita sudah belajar meta narasi Alkitab. Kalau saudara baca Alkitab, saudara akan melihat 4 bab ini. Di Kejadian, creation, katakan sama-sama creation. Nah, apa yang terjadi kita bisa melihat bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, keteraturan, segala sesuatu baik, bahkan manusia diciptakan segala sesuatu amat baik. Dan itulah sebabnya kalau saudara ingin teratur, saudara ingin mengalami keindahan, itu adalah desain dari Allah sendiri. Tapi apa yang terjadi? Karena manusia memberontak dan ingin menjadi Tuhan, maka terjadilah kejatuhan, the fall. Dan ini yang membuat segala sesuatu kacau balau. Ini yang membuat ada virus. Ini membuat binatang buas. Ini membuat alam berantakan, ada bencana alam. Itu adalah efek dari dosa. Tapi puji Tuhan, Tuhan tidak membiarkan kita dalam keadaan yang seperti itu. Tuhan memanggil orang-orang yang dipilihnya oleh anugerah. Dan disitulah muncul umat pilihan Allah. Muncullah dari garis umat pilihan Allah itu seorang juru selamat. Itulah sebabnya kita melihat ada sebuah penebusan. Makanya di dalam The Gospel After Genesis kita menyelidiki kitab Roma. Di mana saudara dan saya dikuduskan, dibenarkan bukan oleh perbuatanmu. Tetapi oleh karya Sang Juru Selamat. Karya Yesus Kristus. Dan sekarang kita tiba di restoration. Katakan sama-sama restoration. Restoration. Dan yang menarik adalah di dalam restoration ini kita akan melihat bahwa restoration ini, pemulihan ini bukan kehancuran dunia. Tetapi pembaharuan dunia. Dan hari ini kita akan melihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Tidak ada lagi bait Allah. There is no more temple. Tidak ada lagi tempat ruang khusus, bangunan khusus, lokasi khusus untuk umat Tuhan bertemu dengan Tuhan dan mengalami hadirat Tuhan. Kenapa? Karena akhirnya Tuhan sendiri memenuhi seluruhnya. Tuhan sendiri menggenapinya. Nah, disinilah topik yang jarang dibahas di Wahyu 21. Jadi Wahyu 21 bukan tentang akhir dunia tetapi tentang langit baru dan bumi baru. Segala sesuatu diperbaharui, segala sesuatu is being restored. Dipulihkan. Kalau saya kasih awal sama akhirnya Alkitab. Alkitab itu diawali di mana? Di Taman Eden. Manusia bersama dengan Tuhan, hadirat Allah dekat dengan manusia, bersekutu bersama, tapi karena dosa terpisah. Dan ceritanya berliku-liku saudara. Sampai diakhiri di mana? Di kitab Wahyu. Di kitab Wahyu apa yang terjadi? Di kitab Wahyu
Bukan taman lagi, tapi kota. Namanya Yerusalem yang baru. Yerusalem baru, manusia kembali bersama dengan Tuhan. Hadirat Allah memenuhi segalanya. Dan di sini kalau saudara lihat, come full circle. Manusia bersama dengan Tuhan di Taman Eden, terpisah dari Allah, sejarah penebusan, dan di Wahyu kembali. Bukan Taman Eden, tetapi ada Eden yang baru, yaitu Yerusalem baru. Manusia kembali bersama dengan Tuhan, hadirat Allah kembali bersama dengan manusia. Jadi kalau saudara bisa lihat, ini adalah full circle. Nah, poin saya ada 3 hari ini. Apa tujuan Allah menetapkan bait Allah? Kenapa kok sampai ada tempel itu perlu? Kemudian yang kedua, janji bait Allah yang baru, the new temple, itu apa? Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa masuk ke tempat itu, oke? Kita akan belajar bersama-sama. Yang siap belajar katakan yes. Oke. Apa tujuan Allah menetapkan bait Allah? Nah, tujuan Allah menetapkan bait Allah adalah kita bisa lihat di ayat 3. Baca sama-sama yang di highlight huruf yang ditebelin itu ya. Kita langsung lihatlah. 1, 2, 3. Lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Ini di Wahyu. Tadi kan saya cerita. Awalnya di Kejadian ini terjadi. Tapi apa yang terjadi waktu Adam dan Hawa di Kejadian 3 jatuh dalam dosa, maka terpisahlah manusia dari Allah. Jadi dari awal Allah berdiam bersama dengan manusia, tetapi karena dosa manusia got separated from God. Itulah sebabnya ada rencana penebusan Allah dari awal. Allah ingin hadir lagi di tengah umatnya. Melalui apa? Bangsa Israel. Karena Allah gak bisa hadir kalau gak punya umat. Makanya muncullah Abraham, Ishak dan Yakub dan ke-12 suku Israel. Muncullah Israel. Muncullah Musa. Muncullah tabernakel Musa. Muncullah kemah Daud. Muncullah bait suci Salomo. Di mana Allah selalu berdiam. Di mana di dalam setiap kemah tabernakel atau kemah Daud itu ada pelataran, ada ruang kudus dan ruang maha kudus. Dan di ruang maha kudus itu ada tabut perjanjian. Dan di tabut perjanjian itu ada Shekinah glory, ada kemuliaan Allah yang bersemayam di sana. Kalau saudara lihat, saya nggak punya gambarnya, tetapi kalau saudara lihat gambarnya, itu bait Allah di tengah-tengah perkemahan Israel. Dan saudara lihat ada 12 suku Israel, bentuknya salib saudara. Jadi sebelum salib sudah ada, itu kemahnya Israel bentuknya salib dan di tengah-tengahnya adalah kemah tabernakel di mana Allah bersemayam. Ini menunjukkan bahwa Tuhan ingin berdiam di tengah umatnya saudara. Makanya kenapa kok perlu ada bait Allah? Kenapa kok perlu ada ruang kudus dan ruang maha kudus? Karena di perjanjian lama, bait Allah atau the temple itu bukan sekedar gedung tempat ibadah. The temple atau bait Allah adalah tempat surga ketemu dengan bumi. Tempat hadirat Allah bersemayam. Pusatnya kehidupan, manusia bertemu dengan Tuhan. Kalau ada dosa, datang ke bait Allah, dosanya diampuni. Kalau perlu sakit disembuhkan, datang ke bait Allah, sakitnya disembuhkan. Kalau butuh dipulihkan, datang ke bait Allah, tempat dipulihkan. Hidupmu ada konflik, datang ke bait Allah, dapat damai. Dan ini luar biasa sekali. Jadi, saudara bisa lihat, bait Allah bukan hanya tempat ibadah, tetapi bait Allah adalah pusat kehidupan. Bukankah ini menunjukkan sebuah pesan bahwa Tuhanlah sumber kehidupan kita? Amin saudara ya. Jadi dari perjanjian lama ini sudah ada polanya. Makanya hari ini saudara selalu merasa kurang. Kenapa? Karena yang saudara butuhkan adalah Tuhan yang menjadi sumber kehidupanmu. Makanya saudara begitu ganti sumber, uang, kerjaan, kekayaan, langsung saudara kosong. Kenapa? Karena saudara seharusnya pusat kehidupannya adalah Tuhan. Nah, saya mau buktikan kepada saudara. Coba saudara lihat ini. Taman Eden, komponen dari Taman Eden itu dibuat oleh Allah. Duplikasinya di mana? Di bait Allah. Di kemah tabernakel Musa. Di kemah Daud. Itu isinya, itu gambaran dari Taman Eden.
Taman Eden dan Bait Allah memiliki banyak kesamaan desain. Keduanya adalah tempat di mana hadirat Tuhan tinggal bersama dengan manusia. Kalau Taman Eden dijaga oleh malaikat kerubim, ada pedang berapi. Di Bait Allah ada ruang Maha Kudus dengan tirai. Dan di tabut perjanjiannya ada malaikat kerubim. Sehingga menunjukkan apa? Hadirat Allah yang kudus tidak boleh dimasuki sembarangan. Kalau di Eden ada pohon kehidupan, di Bait Allah ada menorah. Sudah tahu menorah? Lilin yang bentuknya seperti pohon, yang gambarnya orang Yahudi itu. Menorah berbentuk seperti pohon. Itu adalah gambaran dari pohon kehidupan. Bahkan desain semua ini saudara selidiki aja sendiri. Silahkan saudara cari research. Ternyata Taman Eden itu digambarkan di Bait Allah. Ada gunung, sungai. Eden digambarkan seperti gunung kudus dengan sungai yang mengalir keluar. Bait Allah juga dipandang sebagai gunung Tuhan, namanya Gunung Sion. Di mana dari Gunung Sion itu Yehezkiel melihat, Nabi Yehezkiel melihat sungai keluar dari Bait Allah. Artinya apa? Hadirat Allah membawa kehidupan dan kelimpahan. Persis seperti Bait Allah. Keduanya juga dipenuhi dengan apa? Kalau di Taman Eden semuanya batu mulia, indah. Nanti di langit baru, bumi baru juga batu mulia, indah. Itu digambarkan melalui apa? Bait Allah. Bait Allah semuanya dari emas, dari permata, dari batu-batu yang mahal. Digambarkan sebagai tempat kehidupan, damai dan pemulihan. Itulah sebabnya para teolog melihat bahwa Bait Allah sebenarnya adalah miniatur dari Taman Eden. Dan miniatur dari Taman Eden ini adalah simbol preview dari dunia yang akan dipulihkan di langit baru dan bumi baru. Jadi saudara ini melihat ya betapa indahnya hadirat tempat Tuhan tinggal di mana manusia dipulihkan, surga bertemu dengan bumi. Dan Wahyu 21 menunjukkan bahwa akhirnya seluruh ciptaan ini akan kembali menjadi seperti Taman Eden di dalam kota namanya Yerusalem baru. Karena inilah sebenarnya yang semua manusia rindukan. Nah tetapi karena manusia belum menemukannya, manusia belum menemukan home itu, maka semua manusia modern berusaha memiliki bait Allah palsu. Tempel-tempel yang palsu, versi mereka sendiri. Makanya apapun yang Anda lihat di dalam hatimu, kalau Anda berkata, kalau aku punya itu, hatiku pasti puas. Kalau aku nikah sama dia, aku pasti akan bahagia. Kalau omsetku segini, kalau aku dapat kerjaan itu, maka aku akan berharga. Itu adalah cara manusia menemukan bait Allah. Tapi bait Allahnya palsu. Semua manusia sedang mencari tempel yang asli. Tetapi nemunya bait palsu. Makanya saudara bilang, kalau aku punya uang, akhirnya aku utuh. Buktinya setelah punya uang, tetap tidak utuh. Mau beli 5 Swatch AP. Yang sampai ngantri-ngantri. Bagi yang paham-paham saja ya saudara. Itu antri sampai teman-teman saudara. Mau beli jam Swatch. Kolaborasi sama AP. Dia pikir kalau dia punya itu, aku akan merasa paling keren. Mana buktinya? Di sini akhirnya aku utuh. Betul tak kamu utuh setelah kamu nikah sama dia? Betul tak kamu utuh setelah kamu sukses? Betul tak kamu utuh kalau setelah kamu berotot jadi seperti selebgram fitness? Betul tak kalau kamu utuh itu kalau pelayananmu berhasil? Apakah begitu? Disinilah semua bait palsu dunia akhirnya selalu mengecewakan. Kenapa? Karena uang bisa hilang, tubuh bisa rusak, relasi bisa retak, karir bisa runtuh. Let me tell you, gereja bisa melukaimu. Hamba Tuhan bisa mengecewakanmu. Itu yang menyebabkan bahkan kalau sampai impianmu tercapai dan kamu pikir kamu happy, kamu hanya happy sebentar, habis itu selalu merasa, kenapa ya kok ada yang kurang? Something is missing. Inilah yang dikatakan oleh C.S. Lewis di dalam bukunya Mere Christianity. Dia berkata begini, if I find in myself desire which nothing in this world can satisfy,
The only logical explanation is that I was made for another world. Kalau aku menemukan sesuatu hasrat, dambaan dalam diriku yang gak bisa dipuaskan oleh segala sesuatu yang ada di dunia ini. Satu-satunya penjelasan yang paling masuk akal, the only logical explanation adalah aku diciptakan untuk dunia yang lain. Kerinduan itu merupakan petunjuk bahwa jiwa manusia sedang berkata, aku dicipta untuk sesuatu yang lebih daripada yang dunia tawarkan. Ini luar biasa, saudara. Nah, kita masuk di dalam poin yang kedua. Janji bait Allah yang baru itu, the new temple. Nah, kita akan baca sama-sama di ayat 22a. By the way, are you with me? Yes, oke. Kalau saudara mulai berpikir, iki opo hubungannya ambek aku? Katakan sama kanan kirimu, sabar, 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 sabar. Katakan sama kanan kirimu, jangan lihat WA sama Instagram. Kon miss iki, temenan ya, ngomong ya saudara ya. Oke, kita baca sama-sama ayat 22a, oke. 1, 2, 3. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Jadi bait suci yang baru adalah gak ada lagi bait sucinya. No more temple. Jadi janji dari bait Allah yang baru, ternyata bait Allah itu sudah tidak ada lagi. Lah kalau gak ada bait suci, lah mau ketemu Tuhan di mana? If there's no more temple, where is God? Wah, ya kan? Pertanyaan yang valid. Coba baca selanjutnya, ayat 22b. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Oh ternyata gak ada bait suci. Karena Tuhan itu jadi bait sucinya. Ayat 23, baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya sebab kemuliaan Allah meneranginya. Wah, kenapa? Karena apa? Karena seluruh kota itu adalah bait sucinya. Dan hadirat Allah itu menjadi seluruh kota, di seluruh kota, mengisi seluruh kota. Jadi hadirat Allah memulihkan segalanya. Yohanes bahkan menggambarkan kota tersebut itu berbentuk kubus di ayat 16. Kita tadi nggak baca ayat 16, makanya saya anjurkan untuk saudara baca. Katanya kota itu berbentuk 4 persegi panjangnya sama dengan lebarnya. Jadi 4 persegi panjang sama lebarnya sama. Itu bentuknya apa? Kubus. Dan orang Yahudi langsung tahu kalau kubus itu yang berbentuk kubus di bait Allah itu cuma ruang maha kudus. Ruang maha kudus itu berbentuk kubus. Makanya Yohanes berkata gak ada lagi malam, gak ada lagi gelap, gak ada lagi kutuk, tidak ada lagi air mata. Jadi Wahyu 21 menunjukkan bahwa seluruh kota menjadi ruang maha kudus. Gak ada lagi luar, dalam, gak ada lagi kudus dan najis, gak ada lagi jauh dan dekat. Karena segala sesuatu ada di dalam hadirat Tuhan, segala sesuatu kudus, segala sesuatu dekat. Karena hadirat Tuhan memenuhi seluruh kota. Tidak ada lagi pemisahan. Tidak ada korden yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus. There's no more outside and inside. Karena hadirat Tuhan memenuhi semuanya. Disinilah kita bisa melihat pengharapan Kristen. Pengharapan Kristen itu bukan suatu hari kita akan kabur dari bumi. It's not escape from earth. Tetapi pengharapan Kristen adalah suatu hari Tuhan akan memulihkan dan memperbaharui bumi. Heaven renewing earth. Heaven restoring earth. Saudara yang suka Greenpeace, saudara yang suka pelestarian lingkungan, jangan takut. Satu hari pelestarian lingkungan tidak diperlukan lagi. Kenapa? Karena Allah restore, Allah memulihkan lingkungan secara sempurna. Itulah sebabnya di dalam bait Allah tadi gambarannya persis Taman Eden. Ada pohon kehidupan, ada sungai, ada emas. Karena itu adalah bayangan bahwa satu hari Tuhan akan memulihkan dan memperbarui bumi. Jadi progresnya kalau saya mau tunjukkan secara grafik itu seperti ini. Di Taman Eden, kitab Kejadian, Tuhan bersama dengan manusia. Tapi karena dosa terpisah, apa yang terjadi? Tuhan menetapkan bait Allah di perjanjian lama melalui Israel. Israel ketemu Tuhan di bait Allah melalui imam besar. Tapi puji Tuhan, itu semua bayangan kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus imam besar kita. Yesus Kristus anak domba kita. Yesus Kristus dikorbankan untuk penebusan dosa kita, penebusan hidup kita, menanggung semua tebusan dosa kita. Dan di perjanjian baru,
Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait apa? Roh Kudus. Artinya ruang Maha Kudus itu sekarang di dalam kita. Jadi kalau saudara ke pabrik ada ruang Maha Kudus. Saudara ke toko ada ruang Maha Kudus. Saudara ke kampus ada ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudusnya siapa? Kamu. Tapi satu hari nanti di Wahyu 21, City of God, Yerusalem baru. Bukan cuman kamu dipenuhi Roh Kudus, tapi Roh Kudus juga hadirat Tuhan bersama-sama dengan kita. Kita nggak akan pernah lagi merasa jauh dari Tuhan. Itulah sebabnya sampai sekarang, karena kita missing hadirat Tuhan itu, itulah kita sebabnya selalu merasa homesick. Merasa ada yang kurang. Makanya saudara selalu scrolling, nggak mari-mari, tapi nggak pernah kerasa puas toh. Saudara mau nonton binge watching Breaking Bad. Mau nonton apa lagi? Drakor ya toh. Apa saja, entertainment gak pernah cukup. Saudara mau kejar workaholic, banting tulang dibanting-banting. Gak pernah cukup. Kita mencoba mengobati kerinduan kekal itu dengan hal-hal yang fana, sementara. Kita homesick. Karena yang kita rindukan adalah Yerusalem yang baru. Kota yang baru itu. Amin. Nah, masuk ke poin yang ketiga. Cepet toh, cepet. Ini hubungannya sama kita, oke? Ya. Bagaimana kita bisa masuk ke tempat itu? Bagaimana manusia berdosa bisa hidup di tempat yang dipenuhi oleh hadirat Allah? Dan Yohanes memberikan gambaran yang sangat indah. Di ayat 23a dikatakan begini. Ayo baca sama-sama ayat 23a. 1, 2, 3. Dan kota itu tidak memerlukan apa? Matahari dan bulan untuk menyinarinya, apa? Sebab kemuliaan Allah meneranginya. Jadi nggak butuh matahari dan bulan. Kenapa? Karena kota itu sudah terang. Dan kota itu sudah dipenuhi dan diterangi oleh apa? The glory of God. Hadirat kemuliaan Allah. Nah saudara, sebelum saya meneruskan, terang itu menunjukkan karakter Tuhan. Ada sesuatu yang mau ditunjukkan melalui terang. Karena setiap kali ada terang, coba saudara perhatikan. Terang itu menunjukkan order, keteraturan. Terang itu menunjukkan apa? Kehidupan. Terang itu menunjukkan apa? Hadirat Allah, kebenaran, keamanan, kehangatan. Pernah gak saudara pulang-pulang malam capek, emotionally exhausted, dan gelap, tapi dari jauh saudara datang ke rumah naik motor atau naik mobil, saudara lihat lampu rumahmu nyala. Di situ ada istrimu atau suamimu dan anak-anakmu. Ada sesuatu tentang lampu rumah yang menyala yang membuat hati berkata, aku bisa pulang. Kenapa? Karena someone is waiting. Karena you are safe there. You belong there. You are home there. Itu yang Tuhan mau tunjukkan melalui terang. Dan setiap kali Alkitab bicara tentang kegelapan, apa yang terjadi? Kacau, chaos, ketakutan, kebingungan, dosa, kutuk, gelap, terpisah dari Allah. Dan dikatakan di kota itu tidak ada lagi malam. Di kota itu enggak ada lagi ketakutan. Di kota itu tidak ada lagi separation, keterpisahan. Karena hadirat Tuhan menerangi seluruh kota itu. Nah selanjutnya apa? Yohanes mengatakan sesuatu yang sangat mengejutkan. Ayat 23b, baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan anak domba itu adalah lampunya. Bahasa Inggrisnya bagus banget. It's rhyming. The lamb is its lamp. Wow, what does that mean? Anak domba itu jadi lampunya yang menerangi semuanya. Nah yang menarik adalah begini yang saya mau tanyakan kepada saudara yang membuat saya juga bertanya-tanya. Kenapa kok pakai penglihatan anak domba? Why God give Apostle John vision? Why give lamb? Mengapa visinya, penglihatannya anak domba? Why not king? Kenapa bukan raja? Why not Lord? Penguasa, tuan. Tapi lamb. Now you know who is the lamb. Siapa lamb itu? Yesus Kristus. The lamb always refer to Jesus Christ. Anak domba Allah yang dikorbankan. Karena Tuhan ingin kita ingat
bahwa kemuliaan kota itu, kalau bisa diterangi, itu dibangun di atas pengorbanan Sang Anak Domba Allah yang sempurna. Disinilah kita bisa melihat Injil yang indah. The gospel is so beautiful. Karena supaya anak domba, the lamb can be the lamp. Supaya anak domba itu bisa menjadi lampu yang menerangi kota itu. Apa yang harus dilakukan oleh sang anak domba? Sang anak domba itu harus masuk ke dalam kegelapan manusia yang berdosa terlebih dahulu. Disinilah rencana Allah untuk menyelamatkan kita dari kegelapan digenapi di dalam Kristus. Ada suatu pesan Injil yang luar biasa. Kalau di Yerusalem baru di Wahyu 21, tidak ada lagi malam. Tahu siapa yang menjalani malam terpanjang untuk menebus saudara dan saya di Bukit Golgota saat Yesus Sang Anak Domba Allah itu disalib. Langit menjadi gelap. Matius 27 ayat 45 berkata, mulai dari jam 12. Jam 12 di Timur Tengah, di Golgota adalah tempat yang paling panas. Tetapi kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Apa yang terjadi di dalam kegelapan itu? Sang Anak Domba Allah mengalami penghakiman, judgment. Sang Anak Domba Allah diabaikan. He experienced abandonment. Sang Anak Domba Allah dibuang, exile, terpisah dari Sang Bapa. Di salib Yesus harus mengalami kegelapan yang seharusnya saudara dan saya alami. Ini bukan kegelapan suasana, ini kegelapan kosmis. Kalau di Wahyu 21, kita semua bisa masuk ke kota baru. Ada hadirat Allah yang memenuhi segala sesuatu termasuk saudara dan saya. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena ada seseorang anak domba Allah disalib. Dia dibuang di luar kota. Jesus was thrown outside of the city. So you and I can be brought in to enter the city of God. Kita semua dibuang di luar kota. Supaya saudara dan saya yang seharusnya dibuang dapat masuk ke kota Allah, Yerusalem yang baru. Yesus mengalami kebalikan dari Taman Eden. Waktu Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Untuk apa? Sang Anak Domba kehilangan home-nya. Yesus kehilangan home bersama dengan Bapaknya. Supaya saudara dan saya yang tersesat, yang gak bisa menemukan home, yang gak bisa menemukan jalan pulang, dapat menemukan terang. Dan saudara dan saya bisa pulang. Supaya saudara dan saya bisa masuk ke Eden yang baru, yaitu Yerusalem yang baru. Yesus Sang Anak Domba menjadi cahaya yang menerangi kota itu. Kenapa? Karena dia berkenan, dia rela merendahkan diri, masuk dalam gelapnya hidup manusia berdosa. Supaya saudara tidak lagi hidup dalam kegelapan. Supaya saudara tidak lagi terpisah dari Allah. Supaya saudara tidak lagi merasa kosong dan homesick. Karena satu hari saudara akan mengalami fulfill, puas sempurna. Karena Sang Anak Domba masuk ke dalam kegelapan itu terlebih dahulu. Mungkin alasan kenapa dunia ini tidak pernah cukup adalah karena dunia versi ini bukan rumahmu. Dunia versi ini is not a place where you will find home. Karena engkau diciptakan untuk home bersama dengan Tuhan. Gak ada uang, gak ada kesuksesan, gak ada pencapaian, bahkan pelayananmu yang bisa jadi home bagi hatimu. Karena hanya hadirat Tuhan yang mampu memuaskan jiwa manusia yang menemukan rumahnya. What is your home then? Apa rumah kita? Let me tell you. God is your home. Tuhanlah rumahmu. Hati manusia akan terus gelisah, terus cari, sampai kita menemukan our home di dalam hadirat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin saudara.
What a wonderful gospel. Renungkan ini. Pandang ini. Nah di sini saya mau daratkan sama hati saudara. See, I will tell you. Connect sama hidupmu kok, tenang. Orang berinjil, nah ini saya mau taruh implikasi Injil bukan di akhir, tapi saya mau jelaskan satu-satu. Oh masih ada waktunya, masih ada, aman ya saudara ya. Baca sama-sama ya. Yang ini aja dulu, oke? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang berinjil bisa hidup di dunia tanpa apa? Menjadikan dunia sebagai sumber identitas dan pengharapan ultimat. Kenapa? Karena mereka tahu versi dunia ini bukan rumah terakhir mereka. Saudara-saudara bisa menikmati dunia, saudara bisa kerja, tapi tidak membuat pekerjaan sumber identitasmu. Saudara bisa menikmati makanan enak, saudara bisa menikmati golf, padel. Semua penggemar golf dan padel bilang amin. Tapi tidak membuat golf dan padel sumber identitasmu. Menang kalah ya wis lah gak apa-apa. Saudara punya handicap berapa ya it's okay. Dan kalau misalnya saudara menikmati berkat Tuhan, saudara tidak diperbudak oleh berkat itu. Yang setuju katakan amin. Kenapa? Identitasmu dari Kristus. Saudara gak lagi bilang, oh kalau aku punya itu baru aku berarti. Tidak. Kamu sudah berarti di dalam Kristus. Maka kalau kamu punya, kamu bisa bersyukur. Kalau nggak punya, kamu pun juga bisa bersyukur. Yang setuju katakan amin. Ya. Nah berikutnya. Bro. Orang berinjil, ayo kita baca sama-sama. Yang atas dulu. 1, 2, 3. Orang berinjil tidak hidup untuk melarikan diri dari dunia. Tetapi apa? Membawa aroma kerajaan Allah di tengah dunia. Saudara pernah bau kopi, kopinya belum di depanmu? Itulah gereja, itulah hidupmu. Kerajaan Allah belum datang, tapi aromanya kelihatan, terbau dari hidupmu. Saudara, karena saudara apa? Karena mereka sudah mencicipi keindahan Allah melalui kasih karunia Kristus. Saudara mencicipi kasih karunia Tuhan. Saudara mencicipi kesabaran Tuhan. Saudara mencicipi pengampunan Tuhan. Sehingga itu bukan cuma doktrin yang saudara pahami. Saudara rasakan dalam hatimu. Aduh Tuhan, aku ini orang berdosa. Kok engkau begitu sabar, engkau begitu murah hati, engkau begitu pengampun. Sehingga hidupmu, kamu juga begitu murah hati, pengampun. Kamu juga penuh dengan kasih karunia. Kenapa? Karena kamu merasakannya dari Tuhan. Sehingga kamu bisa jadi berkat bagi dunia ini. Saudara sedang membawa preview dari kerajaan yang akan datang. Langit baru, bumi baru. Langit baru, bumi barunya belum datang. Tapi saudara bawa preview, bawa aroma. Yang setuju katakan amin. Ya. Nah kalau yang terakhir ini mungkin saudara yang saat ini sedang bergumul. Yang sedang berduka. Yang mungkin sakit sampai mengeluarkan air mata. Ini. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang berinjil bisa menangis dan berduka. Namun apa? Tidak tenggelam dalam tangisan dan dukanya. Kenapa? Karena mereka memiliki pengharapan kepada Kristus yang telah bangkit dan naik ke surga. Ngapain dia? Menyiapkan rumah, home bagi kita semua. Injil gak membuat kita mati rasa. Kita bisa kecewa, kita bisa sakit, terluka, berduka. Tapi kita tidak tinggal di dalam duka kita dan kekecewaan kita. Karena di dalam hati kita ada pengharapan, ada keyakinan bahwa satu hari nanti akan ada pemulihan total. Yesus yang naik ke surga, dia akan menyediakan tempat bagi saudara. Our home, our city, a new Jerusalem. Yerusalem yang baru. Saya akan tutup dengan sebuah quote dari C.S. Lewis lagi. Saya quote 2 kali C.S. Lewis. Di dalam bukunya Till We Have Faces, dia berkata begini. Ada suatu dambaan yang menjadi hal yang termanis dalam hidupku. Yaitu menemukan tempat dari mana semua keindahan di dunia ini berasal. Dia mau berkata begini. Semua musik, cinta yang kamu rasakan, seni yang kamu kagumi. Semua keindahan yang kamu lihat di dalam dunia ini. Persahabatan yang begitu murni sebelum kamu dikhianati.
cinta yang begitu menyenangkan hati sebelum dia mengecewakan kamu. Itu hanyalah eko, hanyalah gema. Dan satu hari nanti kita akan ketemu sama sumbernya. Siapa itu? Yesus. Sumbernya siapa? Tuhan. Di mana semua air matamu akan dihapus. Semua kekosongan hatimu akan dipenuhi. Karena akhirnya, you will find your home. You will find your place. Di mana saudara bisa pulang. Amin saudara. Reflektifnya, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ya ini biasanya dibalik ya. Biasanya kalau kita bangkit berdiri itu adalah orang berinjil. Saya balik hari ini. Mungkin kedepannya saya coba kayak begini lagi ya. I think lebih masuk ya. Berapa banyak saudara diberkati hari ini? Amin saudara ya. Kita sama-sama merenungkan sebelum kita nyanyikan satu lagu ini. Come behold the wondrous mystery. Nanti kalau saudara nyanyikan lagunya, saya minta saudara perhatikan liriknya. Mungkin saudara nggak melihat lagu ini, mungkin belum menggugah hatimu. Liriknya, perkatakan, saudara akan diberkati. Reflektifnya, selama ini apa yang sebenarnya kamu jadikan home, rumah bagi jiwamu? Apakah itu kesuksesan, karir, pengakuan manusia? Stop. Kamu terus lihat itu, gak heran kamu selalu homesick. Karena itu tidak akan pernah memuaskanmu. Yang kedua, apakah hidupmu sedang membawa aroma kerajaan Allah di tengah dunia? Atau justru kamu dibentuk oleh dunia? Bertobat saudara. Jangan sampai terbalik. Biarlah aroma kerajaan Allah itu wangi dalam hidup kita. Amin. Ketika kehilangan, saudara kecewa, ada rasa masih kurang. Apakah pengharapanmu tertuju pada Kristus yang bangkit dan sedang mempersiapkan tempat bagimu? Home di sana? Atau engkau mudah putus asa karena yang kamu lihat adalah situasimu sekarang? Pandang kepada Dia. Amin. Mari sama-sama kita naikkan lagu ini.